Kemarin ada akun namanya Kabinet Couture dalam bahasa Perancis. Kerjaannya nge-repost foto-foto pejabat dan nebak harga barang mewahnya. Sampai ada jam salah satu menteri yang dilaporin tembus 1,9 miliar. Coba tebak negara ngapain? Bukan mengusut hartanya, tapi memblokir akunnya. 30 Juni kemarin, Komdiji membatasi akses akun Kabinet Couture. Kenapa yang dibungkam yang nebak harga jam mewahnya? Bukan yang punya tas atau jam mewahnya. Dan ini bukan barang baru, teman-teman. Ingat Rafael Alun? Kasus yang mengguncang itu juga terbongkar dari gaya hidup. Tapi lucunya tiap kali kebongkar yang direpotin malah yang ngungkap. Padahal ngeblokir akun kayak gini itu kayak matiin alarm kebakaran biar nggak berisik, apinya ya tetap nyala. Coba pikir ya logikanya ya. Kalau seseorang diduga punya duit haram, mau disimpan di mana? Ayo, beli rumah ada sertifikat, gampang ketahuan. Beli mobil ada STNK-nya, bentuknya gede, ada namanya. Bikin usaha money laundry, misal cuci mobil, itu gede usahanya, ribet. Ada karyawan, ada pembukuan, ada pajak. Tapi kalau jam tangan sama tas, nempel di pergelangan, nggak ada nama lu di dokumen manapun. Nilainya kejaga, bahkan bisa naik. Bisa dijual diem-diem kapan aja. Harta miliaran muat di kotak kecil aja lah, gampang. Misal contoh jam gua nih Omega Speedmaster Moonwatch. Gua beli dari hasil kerja. Gedenya cuman segini nih, tapi harganya ratusan juta. Nah sekarang bayangin, ini bukan Omega tapi Patek atau Richard Mille. Harganya bisa miliaran. Dan justru itu alasan kenapa jam tangan atau tas mewah tempat nyembunyiin harta paling favorit buat orang yang duitnya nggak jelas. Akar masalahnya di sini, laporan harta pejabat kita itu isinya laporan sendiri. Dan barang bergerak kayak jam sama tas mewah gampang banget lupa dicantumin. Jadi harta yang nggak nyambung sama gaji bisa nyelip. Dan nggak ada yang maksa mereka jelasin dari mana asalnya. Solusinya jelas. Nggak perlu ngeblokir siapa-siapa akun Kabinet Couture. 1. Laporan harta wajib cantumin barang mewah dinilai asli dan diverifikasi. Bukan cuma ngaku-ngaku. 2. Harta yang nggak masuk akal sama gaji nih, PPATK sama KPK perlakukan sebagai lampu merah. Langsung ditelusurin aja. 3. Dan ini yang paling penting, sahkan pembuktian terbalik dan RUU perampasan aset. Jadi terduga pejabatnya wajib membuktikan jamnya dari mana, tasnya dari mana. Bukan rakyat yang disuruh posting-posting di Instagram dulu. 4. Lindungin yang berani ngungkap, yang berani shout out, jangan diblokir malah. Kalau ada pejabat nih gajinya puluhan juta tapi pakai tas atau jam ratusan juta sampai miliaran, yaitu pertanyaan, apakah mereka ada usaha sampingan di selain itu? Yang harusnya diblokir itu bukan yang ngasih tahu harga jam atau tas mewahnya. Orang mereka post sendiri kok di sosial media mereka. Tapi asal usul barang itu dari mana? Negara yang serius itu yang ngejar korupsinya, bukan yang nutup mulut aspirasi warganya. Setuju nggak?